Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Sahabat sekalian, pecinta bahasa Arab dimanapun antum berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian bahasa Arab 5 jurus mahir membaca kitab gundul metode Syamil. Sahabat sekalian, pecinta bahasa Arab dimanapun antum berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi pengantar, yakni mengenal ilmu nahwu dan ilmu shorof. Yang pertama kita bahas tentang apa itu ilmu shorof. Secara sederhana, ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata. Jadi kata kuncinya adalah perubahan kata. Dari kata dasar menjadi bentuk yang lainnya. Wilayah ilmu shorof adalah untuk memberikan harokat atau syakal huruf-huruf sebelum huruf akhir dari suatu kata. Misalnya kata maktubun. Kata maktubun ini terdiri dari 5 huruf, yakni mim, kaf, ta, waw, dan ba. Nah, wilayah kerja ilmu shorof adalah 4 huruf sebelum huruf terakhir ini. Yakni membahas tentang mim yang di fathah, kaf yang di sukun, ta yang di dhammah, dan seterusnya. Nah, inilah wilayah kerja ilmu shorof. Nah, agar lebih jelas, ini kami tampilkan contoh perubahan kata dasar menjadi bentuk kata yang lain. Menurut satu madhab dalam ilmu bahasa Arab, kata dasar itu adalah kata kerja lampau. Di sini contohnya kataba, artinya telah menulis. Dan kata ba ini bisa berubah menjadi yaktubu, artinya sedang menulis. Dia juga bisa berubah menjadi uktub, artinya tulislah. Bisa pula berubah menjadi la taktub, jangan engkau tulis. Bisa juga berubah menjadi maktabun, tempat menulis. Kemudian katibun, orang yang menulis atau penulis. Dan dia juga bisa berubah menjadi maktubun, sesuatu yang ditulis atau yang tertulis. Nah, inilah wilayah kerjanya ilmu shorof. Baik, sahabat sekalian, apa manfaat mempelajari ilmu shorof? Ada banyak manfaat tentu. Tapi di sini kami kenalkan 2 manfaat mempelajari ilmu shorof. Yang pertama adalah dengan mempelajari ilmu shorof, kita mengetahui kata dasar. Dalam hal ini yang kami pilih adalah fi'il madhi, dari suatu kata. Selanjutnya, dapat mengetahui artinya dengan menggunakan kamus Arab Indonesia. Jika dulu kami belajar bahasa Arab, di antara kamus cetak yang disarankan guru-guru kami adalah kamus Mahmud Yunus untuk pemula. Kemudian naik ke kamus yang lebih lengkap, yakni kamus Munawir. Nah, tapi pada pembelajaran kita kali ini, kita sangat merekomendasikan untuk menggunakan kamus aplikasi dari HP kita. Dan itu lebih memudahkan, insya Allah. Nanti akan kita buat video khusus yang membahas itu. Kemudian yang kedua, manfaat mempelajari ilmu shorof adalah mengetahui harokat sebuah kata, baik itu isim atau kata benda maupun fi'il atau kata kerja sebelum harokat huruf terakhirnya. Jadi bisa dibayangkan manfaat ilmu shorof itu
sangat besar karena tugas dia itu adalah mengharokati huruf dari sebuah kata sebelum huruf akhir. Nah, jadi makanya yang menguasai ilmu sharaf ini insya Allah dia akan bisa mengharokati sekaligus menerjemahkan 50-70% dari teks berbahasa Arab. Nah, ini adalah kamus-kamus aplikasi yang wajib untuk diinstal ya di handphone masing-masing. Kalau ternyata memorinya kurang, aplikasi yang lain antum hapus. Kalau masih nggak cukup juga, antum harus ganti sel berarti. Ganti seluruhnya maksudnya. Ganti HP baru. Nah, yang pertama ini wajib diinstal nanti Kamus Al-Ma'ani Arab Indonesia. Ini untuk terjemahan. Kemudian Kamus Al-Mu'jamus Syamil. Ini kamus Arab ke Arab. Kelebihan kamus ini adalah dia menjelaskan nanti perubahan kata. Kemudian ada kamus Al-Ma'ani Arab-Arab. Apa bedanya dengan Arab Indonesia? Kalau ini dari Arab diterjemahkan ke Arab. Apa kelebihannya? Dia lebih lengkap daripada Al-Ma'ani Arab Indonesia. Jadi ada kata-kata tertentu yang kita tidak peroleh di Arab Indonesia, kita akan dapatkan di kamus Al-Ma'ani Arab-Arab ini. Kemudian yang ketiga adalah kamus Sirajul Munir. Ini kamus tasrif, lughawi istilahnya. Nah, insya Allah nanti akan kita buat video khusus yang menjelaskan tentang bagaimana menginstal di Play Store kamus-kamus ini, sekaligus bagaimana cara menggunakannya. Baik, kita masuk ke selanjutnya tentang apa itu nahwu. Secara sederhana, ilmu nahwu adalah ilmu untuk mengetahui hukum atau harokat huruf terakhir dari suatu kata. Nah, ini perbedaan nahwu dengan shorof. Kalau shorof itu untuk harokat huruf sebelum huruf terakhir, kalau nahwu adalah untuk mengetahui hukum atau harokat dari huruf terakhir dari suatu kata. Contohnya, jika ada kalimat ja'a rajulun. Antum perhatikan yang cetak kuning, huruf lam. Di sini huruf lam berharokat dhammah atau dhammatain. Bandingkan dengan kalimat kedua, ra'aitu rajulan. Saya melihat seorang laki-laki. Nah, di sini huruf lamnya berharokat fathah atau fathatain. Bandingkan dengan kalimat ketiga, marartu birajulin. Saya berpapasan dengan seorang laki-laki. Di sini huruf lamnya berharokat kasroh atau kasrotain. Nah, pertanyaannya, mengapa pada kalimat pertama dia berharokat dhammah, kalimat kedua dia berharokat fathah, dan kalimat ketiga berharokat kasrah? Untuk menjawab pertanyaan mengapa, inilah dipelajari ilmu nahwu. Nah, nanti akan kita bahas secara khusus di jurus 2, 3, 4, dan 5. Baik, selanjutnya, manfaat mempelajari ilmu nahwu. Yang pertama, dengan mempelajari ilmu nahwu, kita akan mengetahui harokat huruf akhir dari suatu kata. Yang kedua, manfaatnya adalah kita akan dapat menerjemahkan teks bahasa Arab dengan penerjemahan yang benar. Karena kita akan mengetahui yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek, dan seterusnya. Itu kajian ilmu nahwu. Baik, sebagai tambahan untuk pengantar materi selanjutnya adalah kita akan memperkenalkan 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Ada 3 kata dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah isim, atau kita istilahkan dengan kata benda, yaitu kata yang menunjukkan suatu makna yang tidak terikat dengan waktu. Di antaranya adalah dia termasuk di dalamnya kata benda, kata ganti orang, kata sambung, kata tunjuk, dan sebagainya. Yang kedua dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan fi'il atau kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan suatu makna yang terikat dengan waktu, yakni telah terjadi, sedang terjadi, dan perintah yang dituntut itu akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah huruf, yaitu kata yang tidak mempunyai makna yang sempurna kecuali
setelah bersambung dengan kata yang lain. Jadi, sahabat sekalian, dalam bahasa Arab hanya dikenal 3 jenis kata, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ini adalah contoh-contoh isim. Contohnya asy-syajaratu, artinya pohon ini. Al-ustadzu, guru ini. Al-babu, pintu ini. Dinun, agama. Baitun, rumah. Kitabun, buku. Sedangkan inilah contoh fi'il atau kata kerja. Ini kata kerja lampau namanya. Nasara, artinya telah menolong. Kataba, telah menulis. Doroba, telah memukul. Jalasa, telah duduk. Sedangkan inilah kelompok kata kerja yang sedang terjadi. Yansuru, artinya sedang menolong. Yaktubu, sedang menulis. Yadribu, sedang memukul. Yajlisu, sedang duduk. Dan inilah kelompok kata kerja perintah. Contohnya unsur, tolonglah. Uktub, tulislah. Idrib, pukullah. Ijlis, duduklah. Nah, jadi inilah contoh fi'il. Kalau kita cermati, kolom pertama ini perubahan dari lampau, sedang, perintah. Jadi nasara, yansuru, unsur. Kataba, yaktubu, uktub, dan seterusnya. Dan terakhir, tentang 2 jenis huruf. Jadi dalam huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 itu, kita bisa klasifikasi menjadi 2 bagian. Yang pertama yang disebut dengan huruf illah atau huruf sakit. Dan yang kedua huruf sahih atau huruf sehat. Nah, huruf sakit dalam bahasa Arab itu hanya ada 3, yakni alif, waw, dan ya. Adapun selain alif, waw, dan ya, kita singkat menjadi awai, ya. Selain dari 3 huruf ini, maka dia huruf sehat. Jadi seperti misalkan kaf, lam, mim, nun, itu semuanya adalah huruf sehat. Nah, ini adalah klasifikasi huruf dalam huruf hijaiyah. Jazakumullahu khairan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah dipahami, mudah diamalkan, mudah dibagikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.